Halo teman belajar, setelah Jenkins sudah siap kita setup dengan HTTPS enable, artinya koneksi dari kita ke Jenkins sudah semakin aman gitu ya, karena nggak lagi over HTTP yang mana kita bisa di sniff dengan plain text-nya. Oke, jadi sekarang kita bisa lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang job. Oke, Jenkins job. Jadi apa itu job? Sederhananya job itu adalah sebuah kumpulan atau urutan dari step atau langkah-langkah atau perintah yang kita ingin eksekusi secara otomatis, dalam artian dilakukan oleh Jenkins. Jadi katakanlah kita ingin melakukan kompilasi terhadap suatu source code, atau kita ingin mengenerate suatu hal berdasarkan langkah-langkah tertentu. Nah, kita bisa mendefinisikan itu di Jenkins. Pertama, teman-teman silahkan tinggal login aja ke Jenkins yang sudah teman-teman setup. Oke, nanti by default akan dapat tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Untuk memulai membuat job, silahkan klik di create job di sini. Nanti akan ada beberapa pilihan. Jadi ada freestyle, ada pipeline, ada multi configuration, dan seterusnya dan seterusnya. Dua yang paling umum sebenarnya adalah freestyle project, yang mana di sini kita lebih fleksibel melakukan apapun terhadap project kita. Jadi kita bisa mendefinisikan build stepnya berupa eksekusi bash script atau apapun itu. Oke. Atau kalau misalkan kita ingin membuat Jenkins job kita itu lebih fleksibel, dalam artian kita melakukan penyimpanan definisinya itu dalam sebuah file, dan filenya itu kita taruh di GitHub atau GitLab gitu ya, dan kita bisa mengubah dengan lebih nyaman. Itu kita bisa gunakan pipeline. Di freestyle project kita nggak bisa melakukan hal itu, karena di freestyle kita harus mendefinisikan step-stepnya itu di UI Jenkinsnya. Jadi ini adalah pilihan aja. Kalau misalkan teman-teman masih di tahap eksplorasi, bisa digunakan freestyle project. Oke, kita sekarang bisa mulai. Untuk di video kali ini kita akan coba untuk mendemokan bagaimana sih menggunakan freestyle project untuk membuat sebuah Jenkins job. Oke, kita mulai. Kita beri nama POC freestyle. Oke, kita pilih freestyle project dan oke. Simple. Ini konfigurasinya. Akan ada banyak option apa yang bisa dikonfigur di sini. Nanti kita akan bahas beberapa yang cukup penting. Oke, kita tunggu dulu aja untuk loadingnya. Kita buka sebentar. Oke, wait a moment. Oke. Nah, ini sudah ada ya freestyle project, freestyle project creationnya. Nah, kita coba buka di configure. Nah, menu configure itu sebenarnya ada menu untuk kita mendefinisikan apa sih yang ingin kita lakukan. Ini dia loading. Oke, baru load. Nah, ada deskripsi ya, teman-teman bisa set aja deskripsinya bahwa oke, ini adalah job untuk proof of concept. Ada banyak pilihan di sini. Ada GitHub project kah? Apakah kita mendiscard out build? Artinya kalau misalkan kita hanya menyimpan katakanlah beberapa build terakhir 7, 5 dan seterusnya. Apakah kita membutuhkan parameter untuk job ini? Contohnya seperti ini, add parameter. Atau kita men-total build-nya, misalkan hanya ada boleh satu build dalam sekian detik dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita follow aja, kita turun ke bawah. Terus kemudian apakah source code management kita perlu men-store kode kita di suatu repository atau enggak? Nah, apakah kita perlu melakukan pooling dulu atau enggak? Kemudian apakah kita ingin melakukan trigger untuk menyerang si job ini itu dari remote, atau menggunakan schedule dengan cron, atau setelah project lain selesai. Nah, itu memungkinkan. Jadi katakanlah kita ingin menjalankan satu job, tapi sebelum job ini jalan harus ada job lain yang sukses, atau kalau ada job lain yang gagal, kita akan menjalankan job ini. Nah, itu adalah option-option yang bisa kita gunakan. Atau poll SCM itu ceritanya adalah kita akan polling atau bertanya beberapa waktu tertentu dengan interval tertentu ke source code management seperti GitLab atau GitHub. Apakah ada perubahan? Kalau misalkan ada, kita akan melakukan build macam-macam. Lalu ada environment, oke. Dan ada build step. Nah, build step inilah dimana kita bisa mendefinisikan apa yang ingin kita lakukan. Oke.
Nah, katakanlah di sini kita akan execute shell, artinya kita akan menjalankan sebuah shell command di sini. Oke. Kita delete dulu. Sederhana, kita berikan aja PYD untuk kita tahu working directory-nya. Kita save dan kita coba jalankan build now. Nah, ini adalah contoh yang sangat sederhana, oke, untuk menjalankan sebuah project. Kita bisa lihat di sini PYD. Nah, ini adalah directory di mana si project ini atau job ini itu dijalankan di var lib jenkins/workspace, lalu nama jobnya. Memang ini adalah lokasi umum atau lokasi default dari sebuah job. Lalu kita coba ganti, configure lagi. Kita ganti jangan PYD, kita ganti date supaya kita dapat informasi waktu gitu ya. Kita build now lagi. Nah, ini adalah contoh menjalankan lagi, masih dengan on demand dalam artian kita menjalankan dengan mengklik. Nah, ini dilihat ya, ada waktunya etc. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengenable trigger build-nya itu tidak lagi menggunakan klik, tapi kita coba untuk gunakan trigger build periodically. Jadi kita bisa define di sini menggunakan cron job. Oke. Katakanlah 2, 3, 4, 6. Kita cek. Nah, ini adalah definisi kalau misalkan kita ingin menjalankan setiap menit. Oke, jadi setiap menit ekspektasinya job ini akan tertrigger. Oke, kita coba simpan, save. Kita akan tunggu 2 atau 3 menit dengan ekspektasi nanti kita akan melihat ada 2 atau 3 kali job ini tertrigger secara otomatis tanpa kita harus mengklik si build now ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kita bisa melakukan trigger sebuah job itu menggunakan schedule. Oke. Kita tunggu aja. 14 masih belum last build-nya. Oke, 1 menit 24 detik. Oke. Nah, sambil kita nunggu ini, kita bisa coba untuk create job yang lain. Masih freestyle, POC freestyle after. Kita pilih freestyle project. Nah, di sini kita akan pilih build after project are built. Nah, projectnya if stable project to source POC freestyle. Oke, jadi ekspektasinya adalah setelah freestyle ini, setelah project freestyle ini, yang ini ya, yang pertama itu tereksekusi dengan sempurna, stable, maka kita akan menjalankan yang ini. Nah, di sini kita akan execute shell PYD aja untuk tahu direktorinya di mana. Oke, kita save. Ya, kita cek lagi di sini, kita nggak lihat ada build history. Nah, terus di sini kita coba reload lagi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tanpa kita melakukan klik build now, di sini ada yang ketiga karena memang tertrigger berdasarkan dengan cron job yang kita udah definisikan, yaitu setiap menit. Oke. Lalu di sini kalau kita reload belum ada karena kayaknya barusan udah tertrigger duluan sebelum kita configure. Kita tunggu lagi aja. Oke, nanti kalau misalkan sudah ada build job yang keempat, maka kita bisa cek lagi di sini. Nah, di sini ada ya. Jadi karena dia ada yang keempat, maka yang di sini juga ada trigger untuk job ini. Nah, di sini kita bisa lihat tanpa kita melakukan klik build now, dia sudah tertrigger otomatis karena di sini kita definisikan bahwa kita akan men-trigger job ini ketika job yang POC freestyle itu sudah selesai dan statusnya oke. Ya. Nah, itu adalah contohnya. Lalu kita disable dulu aja untuk configure yang ini. Dan nah, sekarang kita coba exitnya kita ganti ke nggak 0 tapi ke 99 lah, save ya. Lalu kita trigger lagi build now. Nah, di sini kan gagal ya, karena memang exit code-nya bukan 0. Exit code 0 artinya si jobnya stable. Nah, di sini ekspektasinya adalah kalau dia itu adalah job yang jadi triggernya itu stable, maka job ini harusnya dijalankan. Nah, karena barusan dia jobnya nggak stable, maka di sini nggak ada trigger baru karena definisinya adalah di sini. Kita bisa definisikan tadi trigger only if build is stable. Oke.
Nah, sekarang kita bisa ganti trigger even if build fail. Oke, di sini kita save dan kita jalankan lagi di sini. Kita build now. Jadi jobnya kan gagal ya di sini. Nah, ekspektasinya walaupun job di sini gagal, di sini akan tetap tertrigger. Nah, ada lagi kan dua, karena memang di sini kita definisikan bahwa walaupun job yang mendahulunya gagal, kita tetap akan menjalankan job ini. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan trigger dan juga berupa job yang lain atau penggunaan cron job. Oke, sampai sini harusnya aman. Kita delete project yang ini. Dan kita coba untuk integrasikan job yang pertama ini, freestyle itu dengan SCM. Dalam hal ini kita pakai GitHub aja. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih source code manajemennya, itu kita bisa pakai Git. Ya, kita kayak GitHub juga oke karena base-nya Git. Repository URL-nya karena public kita nggak perlu untuk autentikasi ya, kredensial. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk menambahkan kredensial ketika kita ingin pooling dari private repository seperti private GitHub atau GitLab. Lalu branch to build, kita definisikan di sini branch-nya apa nih? Master. Oke, berarti di sini master. Lalu di sini build trigger-nya kita nggak pasang apa-apa, build step-nya kita cek aja, kita list ada file apa aja sih gitu. Dan PYD untuk ngetes, untuk tahu kita ada di directory mana. Oke. Kita save dan kita build now lagi. Dan nah kita cek console output. Nah, di sini kita bisa lihat walaupun kita ada di directory var lib jenkins boxes poc freestyle, filenya berubah nih, bukan lagi empty folder tapi file sesuai dengan yang ada di repository ini. Oke. Nah, jadi di sini kita udah mengintegrasikan Jenkins dengan GitHub, public GitHub untuk melakukan pooling code. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan komen yang lebih lebih kontekstual. Kita configure lagi. Jadi setelah kita kita pull dari repository, kita coba untuk PYD aman lah ya. Kemudian kita ls -la, oke, untuk cek direktorinya, isi dari direktorinya. Kemudian kita coba build si file ini hello.c. Kita build dengan hello.c -o hello. Nah, ini adalah perintah untuk mengcompile file C menjadi sebuah binary hello. Lalu kita bisa lakukan eksekusi binary tersebut, executable tersebut menjadi hello dan kita save. Ekspektasinya adalah kita akan dapat, kita tambahin lagi ada ls terakhir untuk mengecek apakah memang ada file yang tergenerate. Oke. Kita build now lagi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, dan di yang ke-8 kita bisa lihat di sini yang pertama nggak ada ya file hello ya, hanya ada hello.c. Lalu di sini kita compile dengan gcc dan kita bisa lihat di sini kita jalankan hello dan ada hello world sesuai dengan yang ada di sini. Kita cek di hello c, ekspektasinya adalah hello world new line, dan ketika kita cek dengan ls lagi kita bisa lihat ada file hello yang baru tercreate. Nah, ini adalah contoh nyata bahwa kita bisa melakukan build atau compile itu dengan Jenkins, dengan kita integrasikan melakukan pooling kodenya dari sebuah version control seperti GitHub atau GitLab. Oke, nah jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan Jenkins untuk membantu kita dalam mengotomasi suatu proses, contohnya untuk building, compiling, atau bahkan mendeploy sesuatu. Oke, semoga contoh untuk freestyle project di Jenkins ini bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk like dan juga share agar channel ini bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.